serangan Megawati dan Red Sparks dibikin ambyar. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Ha-jin, punya alasan untuk kecewa dengan kekalahan yang dialami anak asuhnya. Jungkwanjang Red Sparks menelan kekalahan perdana setelah selalu menang dalam 2 pertandingan pertama di Liga Voli Korea 2024-2025. Musim ini Hwasong IBK Altos menjadi penakluk pertama tim yang diperkuat oleh pebola voli Indonesia, Megawati Hanestri Pertiwi, tersebut. Tim tamu menang dengan skor 2-3 dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu 30 Oktober 2024. Satu hal yang menjadi catatan adalah bagaimana kekuatan serangan yang menjadi satu keunggulan Red Sparks tidak keluar. Trio OP, Opposite dan OHA, outside hitter yakni Megawati, Vanja Bukilik, dan Pyo Seungju mencatat rasio serangan sukses di bawah 40%. Megawati mencetak 18 poin dengan rasio serangan sukses 32,6%. Itu jauh di bawah rata-rata 2 laga pertamanya yang mana di atas 50%. Kombinasi kesalahan Mega dan Bukilik juga cukup signifikan dengan 16 dari 25 poin error Red Sparks sepanjang laga. Sementara dari IBK Altos, serangan mereka lebih tajam sehingga OP andalan, Victoria dan Cap memborong 37 poin dengan rasio 53,13%. Meski demikian, masalah Red Sparks tidak hanya sekadar dengan serangan mereka. Ko Ha-jin menilai performa di bawah ekspektasi terjadi di semua lini. Tidak apa-apa jika hanya 1 atau 2 pemain yang goyah tetapi performa tim secara keseluruhan tidak keluar, keluh Ko Ha-jin dilansir dari Sport Chosun. Dan tidak apa-apa jika lawan bermain dengan baik ketika kami juga dapat mengeluarkan kemampuan kami. Akan tetapi, di laga hari ini, kelihatannya seperti kami memberikan kemenangan kepada mereka, imbuh mantan pemain berposisi middle blocker itu. Red Sparks sebenarnya menunjukkan momentum bagus pada pertengahan laga. Namun kesalahan demi kesalahan dari kubu tuan rumah, baik bola serangan, servis, hingga dik, membantu IBK Altos untuk terus memimpin. Momen clutch Megawati yang keluar hingga jarak poin terpangkas menjadi 3 angka sampai skor 10-13 tidak cukup. Awal pertandingan berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi, begitu ritmenya terganggu, ada kesalahan-kesalahan yang biasanya tidak kami lakukan, terang Ko Ha-jin. Saya melihat ada perasaan gugup dan terburu-buru, jadi saya meminta kepada para pemain agar tenang dan rileks. Namun, ini adalah sesuatu yang harus dirasakan pemain ketika menjalani pertandingan, tambah Ko. Red Sparks masih berada di zona playoff setelah melakoni 3 pertandingan dari 36 yang akan dijalani pada babak reguler. Catatan 2 kemenangan dengan 6 poin membawa Red Force berada di posisi ketiga, terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Incheon Hongkook Life Pink Spiders. Ko pun mencoba untuk melihat sisi positifnya. Dalam kompetisi panjang, ada pertandingan semacam ini, tetapi saya pikir melegakan bagi kami karena ini terjadi di awal. Saya harap pertandingan semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya, tandasnya. Setelah melewati pekan ketiga Liga Bola Voli Korea Selatan atau V-League, Megawati Hanestri masih mampu bersaing di posisi 3 besar dalam daftar top skor. Namun, timnya, Red Sparks, menderita kekalahan pertama. Red Sparks kalah dari IBK Altos dengan skor 2-3 pada pertandingan pekan ketiga di Daejeon Chungmu Gymnasium, Rabu 30 Oktober 2024. Ini merupakan kekalahan pertama bagi Megawati CS dalam 3 laga. Dalam pertandingan kandang ini, Megawati mencetak 18 poin. Pemain asal Indonesia ini menjadi penyumbang angka tertinggi ketiga. Di bawah bintang IBK asal Ukraina Victoria dan Cak yang menorehkan 37 poin, serta pemain Red Sparks Vanja Bukilik yang meraih 25 angka.
Kini Megawati berada di posisi ketiga dalam daftar top skor sementara V-League. Dia sudah mengumpulkan 60 poin, berada di bawah Victoria yang mengemas 106 angka dan Bukilic yang meraih 61 poin. 승주 백터스 메가 좋아요. 메가 선수는 뭐 비시즌 때도 많은 경기를 통해서 본인의 컨디션을 계속 유지를 하고 있고 다만 체력적으로 어떤지가 궁금하기는 하네요. Pertarungan sengit antara jagoan voli Indonesia Megawati versus mantan kaptennya Lee So yang bakal jadi trending topik hari ini. Laga ini tentunya sungguh sangat panas dan emosional, di mana tentunya tim yang dipimpin oleh Megawati Hanestri tersebut jauh lebih diunggulkan ketimbang IBK Altos. Ini adalah pertemuan kedua antara Jungkwan Jang dengan IBK. Akan tetapi yang terjadi lebih seru adalah pertarungan antara Lee So Yang dengan Megawati. Pertemuan mereka berdua menjadi tajuk utama pembicaraan kali ini, karena satu ataupun dua hal yang pasti sehingga situasi itu memungkinkan tim yang dipimpin oleh Megawati itu mendapatkan berbagai keunggulan tersendiri. Namun tampaknya ada hal yang lebih ditakuti oleh So yang melebihi apapun. Hal tersebut adalah pertemuan dengan Megawati. Di pertemuan sebelumnya So Yung bertemu dengan Mega, dirinya terlihat biasa-biasa saja. Situasi itu membuat kedua sosok ini terlihat akrab sekali. Bahkan mereka saling berbincang satu sama lain. Akan tetapi di pertemuan kali ini tampaknya So Yung dengan Mega akan mengalami situasi yang benar-benar panas sekali. Karena mereka berdua akan bertemu dengan sosok yang sangat berbeda di lain tim. Megawati di pertemuan pertama adalah sosok yang biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan dirinya adalah sosok memiliki kekurangan dalam bermain. Sebab pertemuan pertama antara IBK tersebut kemampuan Mega belum pada tahap tertinggi dirinya saat bertanding di atas lapangan. Sehingga tidak heran sama sekali jikalau di pertandingan sebelumnya ada kekurangan di antara mereka berdua. Sedangkan untuk kali ini pertemuan So Yang dengan Mega akan lebih spesial karena Mega tengah pada performa terbaiknya. Dua sosok menjadi saksi bagaimana hebatnya sosok Mega saat berada di atas lapangan. Yang pertama adalah Park Jung-ah. Pak Jung-ah begitu sangat frustasi sekali ketika pertemuan dengan Megawati. Sehingga situasi itu membuat Park Jung-ah benar-benar stres saat berada di atas lapangan. Bahkan saking stresnya Pak Jung-ah membuat dirinya benar-benar tak berdaya di mana ia seperti melihat monster yang tengah lagi mengamuk sehingga membuat Megawati begitu sangat besar sekali sosoknya saat bertanding. Hal ini membuktikan bagaimana kuat dan hebatnya sosok Megawati itu di atas lapangan. Sehingga tidak aneh sama sekali jikalau Park Jung-ah sampai super frustasi. Yang kedua adalah Yu Chao. Jelas Yu Chao juga menjadi saksi betapa mengerikannya sosok Megawati saat berada di atas lapangan. Bagi Yu Chao tersebut sosok Mega adalah sosok yang sangat berbeda sekali saat bertanding. Yu Chao beberapa kali melihat Megawati loncat tinggi sementara dirinya berada di bawah, dengan kata lain untuk saat ini Mega tengah pada top performanya saat bertanding di atas lapangan. Sehingga Lee So Yung akan melihat wujud yang berbeda dari anak asuh kebanggaan dari Ko Hee-jin tersebut. Pertanyaannya simple, apakah ketakutan Lee So Yung dan pelatih dari IBK sampai di situ saja? Ternyata ketakutan dari pelatih IBK ini tak sampai di situ saja. Di mana untuk saat ini KBS Sport memberikan sebuah prediksi yang diambil dari dukungan para penggemar di Korea. Di mana mereka mengatakan bahwa Red Spark unggul jauh sekali bak langit dan bumi. KBS saat itu memprediksi keunggulan dan dukungan Red Spark perbandingannya sangat jauh bak langit dan bumi. Sehingga tidak aneh sama sekali jikalau Red Spark benar-benar diunggulkan. Seperti demikian situasi inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah IBK memiliki peluang ataupun tidak.
Namun kenyataannya IBK sama sekali tidak memiliki peluang, dan peluang itu benar-benar ada di Red Spark yang kemungkinan besar akan meraih kemenangan. Megawati punya catatan poin selangit saat Red Sparks jumpa IBK Altos di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri mempunyai catatan yang brilian saat Red Sparks jumpa IBK Altos di Liga Voli Korea. Kenangan manis tersebut diungkit bersamaan dengan jadwal Liga Voli Korea hari ini. Liga Voli Korea hari ini menyuguhkan duel antara Red Sparks versus IBK Altos, Rabu. Red Sparks selaku tim yang dibela Megawati Hangestri bertindak sebagai tuan rumah. Laga Red Sparks versus IBK Altos siap dihelat di Chungmu Gymnasium mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. IBK Altos pernah menjadi korban keganasan Megawati. Hal itu terjadi di Liga Voli Korea musim lalu, tepatnya pada putaran ketiga yang berlangsung pada 2 Desember 2023. Kala itu, Megawati berhasil mencetak 33 poin untuk Red Sparks. Poinnya itu bahkan menjadi poin terbanyak sepanjang perhelatan Liga Voli Korea musim lalu. Sayangnya, poin selangit Megawati gagal menyelamatkan Red Sparks dari kekalahan. Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos setelah berduel sengit dengan skor akhir 2-3. Tangan wangi Megawati jelas diharapkan bisa kembali tercium di laga melawan IBK Altos hari ini. Ditambah lagi, Red Sparks tengah berada dalam tren kemenangan. Dalam 2 laga yang dijalani, Red Sparks menyapu bersih kemenangan. Red Sparks menang meyakinkan melawan GS Caltex dengan skor akhir 3-0 Minggu. Kemudian saat melawan AI Peppers, Red Sparks menang dramatis 3-2 Jumat. 2 kemenangan tersebut membuat Red Sparks menduduki peringkat 3 klasemen dengan 5 poin. Sementara itu, IBK Altos masih tertahan di posisi 5 dengan 3 poin. Prediksi pertandingan. Melihat performa terkini, Red Sparks tampak lebih unggul dan siap mengamankan kemenangan ketiga. Namun, pertandingan ini akan menjadi laga emosional. Mengingat beberapa pemain kunci kedua tim pernah menjadi rekan setim. Seperti Lee Soo-yang yang kini bermain untuk Altos setelah sempat membawa Red Sparks ke playoff musim lalu. Absennya Lee dapat memengaruhi permainan Altos, sementara Red Sparks diperkirakan akan bermain lebih agresif dari set pertama. Prediksi skor Red Sparks 3-1 IBK Altos.